Dek karena pengalaman pertama kali di proyek dengan Jerman itulah Ambo mulai memutuskan untuk ya Iko kayaknya harus digeluti secara profesional karena Iko kok nggak sesuatu yang main-main doh. Mau tanya orang awak, disiko tampeknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dun sanak TVRI kasadonyo. Balik lagi dun sanak menonton podcast kesayang kita bersama di podcast sampai mau tanya orang awak di Siko tampaknya Dun Sanak, dan Dun Sanak bersama Ambo Oscar yang menemani aktivitas Dun Sanak kasadonyo. Dan Dun Sanak pun bisa menyaksikan podcast sampai mau tako melalui live streaming di seluruh media TVRI Sumatera Barat. Itu ada di YouTube, Facebook, ada pula di Instagram dan di TikTok Dun Sanak. Dun Sanak pun bisa menontonnya melalui TVRI Klik yang tinggal Dun Sanak download saya melalui App Store dan Play Store Dun Sanak. Nah, Dun Sanak, tentunya di podcast sampai mau tak ini kok sudah kehadiran seorang bintang tamu yang merupakan seorang translator Dun Sanak. Eko agak kacu-kacu jantung wase ke Dun Sanak. Bekonyo apa bahasa Inggris kamu nih ya? Kata beko kana. Jadi tunggu takut Dun Sanak dan selalu perkenalkan Dun Sanak. Eko seorang translator Datuk Masni Fansuri atau aduh galayang Dun Sanak. Datuk Rajo Mangkuton dan Putia. Nah, beliau merupakan seorang ketua dari Himpunan Penerjemah Indonesia. Betul tuh, Datuk? Betul apa? Betul. Wih, sudah menjadi seorang datuk pulo. Bisa lo bahasa Inggris gitu kan. Coba kita bahasa Inggris satu bang. Silakan. Well, hello Mr. Datuk. How's it going today, Mr. Datuk? I'm very fine. Thank Okay, you. very fine. Thank you for That's good. asking, and I hope you're also fine. Okay. And I would like to thank you for having me. Okay, absolutely. You're welcome, Mr. Datuk. Yeah. Dia matilah, ya Allah. Rancak tadi bahasa Inggris Datuk. Itu British accent nama tu Datuk. Iya. Oh, British Betul. accent ya. Nah, itu Datuk berajanya apa tuh? Akan aksen kau kan banyak Datuk. Ya, Awak ya. belajar di Baraja Jose udah salah dulu. Nah, itu Datuk belajar dari mana tuh? Kalau Ambo sih dulu Mudiko. Dulu itu ketika ketek kan Ambo suka musik klasik. Jadi karena papa itu orang musik lah. Nah, jadi pernah suatu kali musik klasik kok lebih Ambo putar. Lamuak kaset dan piringan hitam kok putar gitu. Oh, vinyl tuh lah muat. Iya, muak. Jadi akhirnya kebetulan karena tape recorder di rumah itu bisa menangkap siaran luar negeri. Oh. Ya sudah. Karena Ambo berpikir ketika masih kelas 3 atau kelas sampai lah. Musik klasik kok kan dari luar negeri. Yeah. Berarti iyalah wak danga lah di luar negeri. Ternyata basobok je BBC. Oh, BBC Yap. yang di London tuh. Yap. Oh, yang Inggris tuh kan Datuk kan? Iya. Tahu gak teman Datuk Aisyah. Nah, akhirnya mulailah nama kok. Entah apalah arti nan disabui mulai lola menciracau apa nan didanga itu lo nan diulang apa nan didanga itu diulang. Sampai akhirnya udah Ambo yang paling gadang. Kebetulan beliau kini itu diplomat di Kementerian Luar Negeri. Nah, jadi sampai udah tuh ngecek. Le tahu lah ngapa nan sabui kok katanya. Ya jawaban saya cuman ya suka-suka orang lah muncung orang mah. Tapi kemudian karena mendengar maulang akhirnya sampai ketika pelajaran bahasa Inggris itu ada di SMP nyambung leh. Oh. Lama nyambung. Tahu saya hati-hati itu di Datuk ya. Ya, kira-kira buti itulah. Oh, sama awak belajar bahasa Inggris mulai itu dulu mah dari lagu-lagu Michael Jackson kan. Nah, lagu-lagu okay. Michael Jackson kan dengar-dengar tapi awak nak tahu kata-katanya awak sabu-sabu saya penting nyambung ada tu Datuk. Mulai itu saya. Sama Ambo pun dulu kan udah yang diplomat itu memutar Queen di rumah gitu. Memutar CD Beatles gitu. Dan macam-macam lah gitu ya. Dan yo nanti danga itu nanti ulang sampai udah tuh galak-galak. Nah itu doh katanya. Itu apa nambah tu ada Eko nambah tu hanya. Oh oke. Jadi mulai dari situ mau belajar pronunciation itu atau pengucapan itu ya. Oh gitu. Nah, itu guru-guru Datuk tuh mencari Datuk sudah ibaratnya sudah fasih loh sih mengecek bahasa Inggris so vocabulary dan lain sebagainya. Banyak guru kalau menurut Ambo sih ya guru tuh rata-rata merasa kalau di sekolah ya. Rata-rata guru tuh merasa Ambo kok sotoy. Wih, sotoy. Sok tahu. Apa tuh? Apa iya lu soalnya begitu sama nasibnya untuk Sepertinya iya. Iya. Nah, tapi yo pada akhirnya ya batu lah gitu loh. Ya, tapi
ada bagusnya karena guru-guru tuh alhamdulillah ambo punya guru dulu tuh yang menganggap di sekolah itu ya guru yang menganggap bahwa ambo itu mungkin dek kan nyolah tahu makanya nyoko pengen pamer mah katanya gitu. Kayak gitu. Ya apalagi mau dia anak ketek dulu kan itu kehebatan lah Amina gitu ya kan. zaman itu kan ada Google tuh kan. Iya, wak berharap juga kamu 1.001 saya nak datuk. Iya 10 juta kata gitu. Iya, 1 miliar kata. Iya. Tautan sentensi sudah kadang-kadang mulai tahu kan. Iya. Tapi datuk aku beraja vocabulary-nya itu perlu enggak sih bagi datuk? Harus dong. Artinya Kiko. Nggak mungkin awak mengecewakan sesuatu kalau awak nggak tahu bahasa Inggrisnya apa. Iya betul. Nah jadi banyak yang nanya, caranya memperbanyak tenses, memperbanyak vocabulary gitu. Ya. Kalau ambo sih dulu mulai mempelajari vocabulary itu dari apa-apa keseharian. Jadi artinya apa benda-benda atau apa kegiatan yang awak paling ngacok temui setiap hari. Nah jadi kayak misalnya kalau anggur kan orang Minang agak susah gitu ya, agak jarang bahasa Bobo gitu. Nah berarti itu tuh nak masuk dalam daftar prioritas yang harus diingat doh kita. Sementara kayak barang-barang atau benda-benda sehari-hari atau kegiatan sehari-hari ya itu ya kalau bisa diutamakan gitu. Kayak ambo dulu pernah bertanya ke kawan-kawan sesama guru bahasa Inggris ketika ambo masih maja bahasa Inggris. Ya mungkin awak mengajari ke mereka buah delima itu apa bahasa Inggrisnya, buah persik itu apa gitu kan. Tapi gunanya apa? Leba sobok dek muridku tiap hari. Kadang mau di persepsi mindsetnya mau itu ada tuh gitu kayak ibaratnya ndak ada kita pakai kokodo gitu kan. Iya. Mungkin lebih urgen kalau awak mengajari mereka itu pario itu apa bahasa Inggrisnya? Sayo pario atau pitulo gitu loh. Kan itu nak bahasa sobok ya agak 2 kali seminggu atau sekali seminggu lah karena emak membuat gitu kan. Nah, mungkin itu dari hal-hal yang paling dake dari awak. Karena ambo juga dulu ada kebetulan dek karena gaya ambo itu juga guru musik gitu ya. Nah jadi dek karena beliau guru dan beliau suka membaca ya beliau melengkapi kami di rumah berdek kakak itu dengan buku-buku. Nah ada buku bahasa Inggris ada tulisan di situ tuh 5,000 words katanya. 5,000 words. Iya 5.000 kata. Jadi artinya Eko kan tuh anak SD yang baru kenal 5.000 kata baru. Nah beko SMP 10.000 kata katanya. SMA beko lah 15.000 kata gitu. Nah jadi itu disesuaikan dengan sabara banyak perbendaharaan kata yang lah dimiliki dek si siswa kok. Dan ambo dibelikan buku itu dulu dek gaek. Dari situlah beraja. Betul. Dan beraja bahasa itu proses yang tanpa henti. Karena bahasa itu bakambang lo tarui. Betul. Macam-macam saya bahasa kok apalagi kalau kini tuh ada istilah bahasa slang di bahasa Inggris kan. Itu tambah paniang kalian mendengar aja ke rumah. Nah, terkadang awak juga menghadapi klien ya. Klien itu memang ndak bisa berbahasa Inggris secara formal. Ambo pernah menghadapi bahasa slang saya pakai bahasa slang saya pakainya. Dan awak selaku seorang juru bahasa tentu harus menyesuaikan diri dengan apa yang dimiliki dek sinarsumnya. Nak mungkin lo nyoba bahasa santai sementara awak menerjemahkan atau menjuru bahasakannya dengan istilah yang formal, agak nak nyambung gitu. Iya betul. Iya Kak. Jadi mungkin tahu nak slang tuh bahwa bukan bahasa slang kan. Jadi slang tuh bahasa gaul lah gitu. Bahasa gaul orang-orang luar tuh lah, bukan orang barat itu nak datuk. Tapi datukku menjadi seorang translator. Translator kok lah barang lama kok datuk. Kalau translator ya, ya kayaknya perlu dia tahu juga dulu tuh translator itu apa gitu ya. Nah jadi translator itu seorang penerjemah, tapi dalam konteks tulisan. Dokumen. Nah kalau interpreter itu seorang pengalih bahasa, tapi secara verbal atau secara lisan. Jadi kalau misalnya presiden kita lagi ada bicara dengan kepala negara asing, nah itu butuh seorang yang namanya interpreter atau dalam bahasa Indonesianya itu namanya juru bahasa. Nah itu yang banyak kayaknya miskonsepsi ya. Iya, masih ada kelirumologi di situ ya. Kelirumologi. Gitu. Karena orang sebuah sih dehnya. Artinya nama translator itu pasti bisa lisan, pasti bisa tulisan. Iya, batua. Ada yang bisa dua-duanya. Kayak Ambo bisa jadi juru bahasa dan Ambo juga bisa jadi seorang penerjemah. Tapi ada mereka yang memang menggeluti satu saja.
Nah, ndak selalu mereka tuh bisa dua-duanya gitu. Kalau Datuk kok dua-duanya atau translator saya fokus apa? Nomor dua-duanya. Oh dua-duanya ya loh. Dan jadi juru bahasa itu malah lebih duluan daripada penerjemah. Artinya lebih dulu mengakok yang lisan. Oh yang lisan dulu malah. Yang lisan, yang juru bahasa dulu. Baru belakangan jadi translator. Karena dulu ambo karena keluarga seniman kok Jadi uni ambo tuh penari. Di sebuah sanggar di Padang. Nah, jadi uni itu minta tolong ketika ambo kelas 2 SMA. Ya, kelas 2 SMA. Dan uni minta tolong katanya, apa tuh Uni ada murid mereka kok siswi pertukaran AFS namanya. AFS kok apa? Asia? Program enggak tahu lah, American Field Service kepanjangannya. Nah, jadi itu tuh program yang pertukaran pemuda yang lah dari tahun ketumbal itu mah. Sejak zaman saya siswa gitu. Nah, jadi mereka itu selama di suatu daerah mereka itu wajib mempelajari kebudayaan daerah. Makanya Uni Ambo diminta mereka berdua karena waktu itu ada 2 siswi dari Inggris. Sekolahnya di SMA 3 kalau enggak salah, sama satu lagi di SMA 1 Padang. Nah, jadi Uni yang mengajarinya menari. Nah, jadi Uni memang agak lama bahasa Inggrisnya gitu. Minta tolong Uni katanya kan. Tolong beko Datuk menerjemahkan. Jadi siap Uni gitu. Nah, itu ya bayiannya bakal ilahan saya. Seadonyo saya Datuk kan ya. Kadang pakai nasi bungkui bagai. Oh berarti ibaratnya yang siswa tadi itu ibaratnya mau delegasi gitu nak Datuk? Iya. Delegasi gitu kan masuk ini kan. Oke. Nah. Jadi ya Unimbo yang ngajarinyo tari adat Minang gitu loh. Dan berbagai ya falsafah adat Minangkabau seketek mereka menanyo juo gitu dan Uni menjalehan juo gitu. Nah, berbekal itulah Ambo ketika masuk kuliah di Unan angkatan 96 alun sampai sebulan atau paling lama sebulan jadi mahasiswa baru. Ada sepupu yang minta tolong sih. Aduh kok proyek sama orang Jerman bisa enggak minta tolong? Oh iya, yang proyek itu sana mana? Iya dong. Satu jalan-jalan, yang kedua pitinya banyak. Oh iyalah. Nah, jadi akhirnya karena pengalaman pertama kali di proyek dengan Jerman itulah Ambo mulai memutuskan untuk ya Iko kayaknya harus digeluti secara profesional karena Iko kok enggak sesuatu yang main-main doh gitu. Oke, dari situlah ibarat semangat percikan-percikan termotivasi itu muncul Datuk. Betul sekali. Oke, Datuk. Tapi menjadi seorang translator tuh bantuannya apalagi dokumen Datuk ya. Awak sih kadang masih mencetak dokumen itu tuh menerjemahkan menjadi bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia itu ada masih miss arti jadi itu Datuk. Itu ada nggak sih Datuk pernah mode-mode itu? Pasti semua penerjemah awalnya pasti akan mengalami seperti itu karena kok banyak yang orang tidak paham bahwa ternyata inti dari kerja penerjemahan tertulis intinya itu adalah keberterimaan teks. Keberterimaan itu artinya orang yang paling awam sekalipun paham enggak? Nah, itu yang karajo yang beban yang cukup barek bagi seorang penerjemah penerjemah ya. Nah, apakah orang akan membacanya akan mengerti walaupun level pendidikannya enggak setinggi awak misalnya gitu. Nah, jadi balik lagi ke teksnya itu. Itu sebenarnya teks diniatkan untuk siapa? Teks kok apakah diniatkan untuk umum? Iya. Apakah untuk perusahaan atau untuk dosen gitu? Itu kan berbeda pangsa pembacanya. Iya, betul. Nah, jadi itu yang harus salah satu yang harus jadi pertimbangan awak. Satu lagi awak juga kalau lah tahu yang akan membaca nanti, awak juga punya beban satu lagi sehingga teksko bisa dinyatakan berterima. Apa istilah lazim yang dipakai di situ? Contoh misalnya, awak karajo di rumah misalnya, beres-beresnya punyapu, berasia-berasia misalnya gitu. Kalau secara bahasa Indonesia karajo kerja gitu. Apakah itu work? Alun tentu. Apakah itu job? Enggak, jelas tidak. Jadi apa ternyata yang paling lazim bagi orang di luar negeri kayak katakanlah di Amerika misalnya menyabui untuk pekerjaan rumah, memberes-beres rumah itu. Oh, ternyata istilahnya itu chores namanya. Nggak pernah dengar kan? Iya, pernah dengar. Nggak pernah dengar. Cuma jadi namanya chores. CHORES. Ya, house chores gitu lah ya, kayak
nyapu-nyapu, beres-beres, cuci piring. Ibaratnya menjadi suatu profesi menurut itu nak Datuk ya. Nama sebuah profesi jadi ya gitu. Enggak, itu maksudnya padanan yang paling tepat. Oh. Jadi kalau menyebut houseworks, Iya. ternyata nggak ada istilah houseworks di Amerika gitu loh. Kalau houseworks tuh kayak memang beres-beres rumah tapi secara profesional gitu loh. Atau misalnya ya kayak samalah kayak awak misalnya ada orang tetangga misalnya untuk sekedar cari piti tambahan inyo menolongan menyetrika di rumah awak gitu ya. Atau nolongan memberasihan rumah awak. Nah, itu yang namanya baru houseworks namanya atau domestic works namanya. Sementara awak sebagai seorang anak disuruh ada orang tua misalnya, tolonglah bereskan cucianku anak itu nak houseworks namanya, tapi house chores namanya. House chores namanya. Iya. Oh, iya, oke. Kau banyak beraja di Datuk kau Datuk. Bertambah ilmu bahasa Inggris kau Datuk jujur Datuk. Tapi kau new menyaksikan visual Datuk. Oke, siap. Aktivitas Datuk bahas sebagai translator maupun interpreter kan penasaran lo abah kan. Siap. Nah, dun sana penasaran kan bagaimana visual dun sana ikut dun sana untuk Anda. Mau tanya orang awak, di Siko tampeknya. Itu yang tadi dun sana tadi ada beberapa aktivitas tadi mau dari Datuk. Kok tadi ada Josia tadi tuh Datuk. Ada Pak Mahyaldi Bagai tadi di itu. Kota Padang tadi tuh. Itu Duta Besar Amerika waktu itu. Duta Besar Amerika. Ya. Wih. Waktu berkunjung ke Padang. Dalam rangka? Dalam rangka jadi waktu Gampo 2009 kan pemerintah Amerika itu kalau nggak salah mengucurkan dana sampai $33 juta untuk membantu rehab dan rekon. Iya. Nah, jadi yang Ambo nggak tahu alokasinya bara gitu ya. Teman yang jelas di masa tanggap darurat, Ambo itu juga lah membantu misi kemanusiaan dari Kedutaan Besar Amerika. Nah, kemudian dari yang sekian juta dolar itu ada program yang berkelanjutan. Nah, jadi program berkelanjutan itu yang caliak dek Pak Duta Besar Amerika waktu itu. Nah, makanya beliau tuh berkunjung setahun setelah Gampo. Setahun setelah Gampo. Dan ya alhamdulillah sampai kini kalau seandainya ada kegiatan Kedutaan Besar Amerika di Sumatera Barat, alhamdulillah masih Ambo yang dipanggil untuk membantu gitu. Itu Datuk pertama kali itu dipanggil gitu sebagai penerjemah berarti pada saat itu. Nah, ya. Itu barasonya tuh. Itu kedubes Amerika loh Datuk gitu kan. Ya deg-degan sih. Kan. Eko hubungan antar negara di tangan Datuk kok. Betul sekali. Baras itu Datuk. Ya di satu sisi menyenangkan karena Allah diagih kepercayaan untuk jadi juru bahasa bagi seseorang tokoh yang sangat besar gitu ya. Iya, betul. Dan kan tibonya Presiden Amerika dan bertugas di Indonesia. Iya, Nah, jadi di sisi lain ada beban tersendiri karena memang apa yang pembicaraan antara Pak Wali Kota, ada pembicaraan antara Pak Gubernur gitu kan. Kalau seandainya salah awak mengartikannya ke dalam bahasa asing kan jadi salah paham loh beliau. Nah, tapi yang namanya kerja sebagai juru bahasa, sebagai penerjemah tentu pasti ada persiapannya gitu. Iya. Apa sih persiapan Datuk tuh? Yang pertama mental loh nak. Iya, itu pasti. Yang pertama mental. Yang kedua itu ya karena Eko kan kunjungan, jadi seperti halnya juru bahasa, lazimnya ya
awak tuh pasti akan diketahui, iko acaranya tentang iko loh. Iko nanti narasumber atau pembicara atau orang yang awak dampingi iko akan bicara tentang iko loh. Nah, jadi tugas awak untuk selalu berusaha memutakhirkan pengetahuan dan wawasan awak tentang di bidang yang akan awak kerajuan penerjemahan atau penjuru bahasaan itu. Jadi karena waktu itu kunjungan lebih banyak ke proyek-proyek bantuan Amerika, kayak waktu itu kami datang ke daerah sekitaran Siteba. Jadi waktu itu ada sebuah SD yang dibantu pembangunan baliaknya setelah Gampo itu oleh Kedutaan Besar Amerika, oleh pemerintah Amerika tepatnya. Nah, akhirnya Pak Duta Besar datang ke situ dan ngobrol-ngobrol sama murid-murid, ngobrol-ngobrol dengan guru gitu ya. Jadi kurang lebih kok pasti akan berkisar tentang proses belajar mengajar komah gitu. Nah, jadi kosakata itu yang harus perkaya balik gitu loh. Gitu. Diingin balik gitu. Iya. Ibaratnya pada saat di kosi pun awak pun harus mengimprove loh berarti. Oh iya dong. Karena gitu. Ada pengajaran yang namanya di kuliahan, terutama yang kuliah sastra Inggris atau bahasa Inggris itu pasti tahu tuh. Ada yang namanya English for special purposes namanya. Jadi bahasa Inggris untuk tujuan-tujuan khusus, untuk tujuan tertentu. Contohnya saya mau Niko. Bahasa Inggris teknik dengan bahasa Inggris hukum dengan bahasa Inggris medis itu berbeda sekali. Iya. Nah, betul. Nah jadi kayak bahasa Inggris teknik lah misalnya. Kalau Oscar tahunya spring itu apa artinya? Spring itu musim semi ya? Iya, musim semi. Oke. Ternyata dalam bahasa Inggris teknik artinya per atau pegas. Pegas. Ternyata dalam bahasa Inggris ilmu geografi itu artinya mata air. Oh, iya mata air betul. Iya. Jadi hal-hal seperti itu yang harus wak perkaya, harus wak ulang-ulang balik mengetahui konteksnya dan apa pilihan kata yang paling pasnya gitu. Betul. Sama kalau dihukum wak baca bukti. Ya. Bukti itu proof. Ya. Dari bahasa Inggris kalau hukum dah evidence. Iya, evidence kecilnya. Betul mana. Nah, tapi itu di kepolisian loh. Kalau di pengadilan nah evidence namanya exhibit namanya. Exhibit namanya itu. Jadi karena ESP tadi itu, jadi masing-masing bidang punya istilah-istilah khusus yang awak harus tahu, dan awak sebagai penerjemah atau seorang juru bahasa harus selalu memutakhirkan pengetahuan awak tentang hal itu. Nah, Iko udah tuh kan banyak kan ibaratnya padanan-padanan strategi frasa-frasa di sebuah semua profesi mungkin ada udah tuh paham gitu. Yang paling sulit tuh di bagian mana tuh? Apakah itu di bidang hukum, teknik sipil tadi, di menerjemahkan atau di bidang apa tuh? Kalau ambo pribadi menganggap yang rumit itu justru kayak bahasa Inggris medis dan bahasa Inggris teknik itu payah. Oh, apanya payah itu tuh? Arti bahasa Latin atau apa? Lebih kepada konstruksinya, konstruksi kalimat. Karena terkadang kok nak basobo ya di bahasa Inggris umum kok konstruksi itu nak basobo doh gitu loh. Kok maksudnya apa yo gitu loh. Dan makanya kami di HPI Himpunan Penerjemah Indonesia itu memang sama lo kayak dokter, ada spesialisasinya sonsor. Ada spesialisasinya gitu. Karena Giko nak mungkin awak sikit mato tibonya ke dokter penyakit dalam misalnya. Iya betul. Nak cocok nak yang buang gitu. Nah sama pula. Jadi kalau misalnya ambo ditanya, Pak bisa ndak mengerajun teks bahasa Inggris tekniknya? Ambo langsung angkat tangan karena itu nak kalian ambo. Itu nak spesialisasi. Ambo nak paham loh. Mungkin bisa ambo mengerajunnya tapi akan lama. Sementara rata-rata kan klien akan selalu minta, ya bisa agak capek Pak? Bisa gak 2 hari Pak? Kan mana soalnya. Iya. Nah kalau begitu yang terjadi, kayaknya ibu harus atau bapak harus berhubungan dengan Bapak Iko atau Ibu Iko, karena beliau itu memang spesialisnya di situ gitu. Iya betul. Kalau ambo lebih spesialis di bahasa Inggris hukum. Nah dan juga bahasa Inggris akademik. Nah itu yang ambo lebih banyak spesialisasinya. Oh ya berarti di bagian hukum ya. Hukum dan akademik. Administrasi hukum dan lain sebagainya. Kemudian ada tonya. Awak sebenarnya bahasa Inggris hukum raja loh. Ya. Tapi awak lupa coba baca tuh. Lanca kaji kan dia ulang. Iya. Lanca kaji kan dia ulang. Awak nonton TV saya raja. Nonton film saya enggak ada unsur-unsur hukum tuh enggak lo begitu apa paham mana. Nah, ini cara melatih itu dato. Baca dato tuh melatih biar bertambah lo vocabulary dato tuh tadi itu itu ter up to date jadi bahasa dato. Oke. Kalau ambo
khusus untuk hukum ya, karena memang itu spesialisasi Ambo ya. Iya. Ambo banyak dari SMA sih. Ambo lah suko membaca novel John Grisham namanya. John Grisham. Ya, itu nama penulis novelnya. Oke. John Grisham. John Grisham itu seorang lawyer, seorang pengacara, dan belakangan ini menulis novel tentang hukum. Jadi dari situ banyak istilah-istilah hukum Ambo pelajari. Catat ada Datuk asli nama tadi Datuk. John Grisham. John Grisham. Grish. Grisham. John Grisham. Ya. Mantap. Dapat buku cek lah kan. Nonton. Nah film saya tonton lah Datuk. Nah. Soalnya awak dulu tuh menontonnya film tentang hukum tuh mode The Judge, mode The Lawyer, sama mode itu sebenarnya The Office dan lain sebagainya. Mode itu sebenarnya menonton ya. Ada kabar bayi cik. Apa tuh? Novel John Grisham ku banyak yang lah difilmkan. Wih, mantap bisa tonton rumah. Ya ada, dan itu ya rata-rata sih memang di dekade 90-an. Karena boomingnya John Grisham novelnya itu memang di dekade 90-an, dan juga ada beberapa filmnya itu novelnya yang difilmkan gitu, dan ya di awal-awal 2000 akhir-akhir 90-an lah. Oke, mantap tuh mah. Kok bisa jadi bahan kami lah gitu kan. Betul. Apalagi masih mahasiswa hukum internasional kan. Itu terlalu banyak yang itu mah itu. Betul. Iya, bukan cuma hukum internasional sih, saudara hukum gitu kan ya. Ya, betul. So, memang soal hukum ada tuh anak. Nah, tapi datuk kau suka duka menjadi seorang tasata tuh gitu. Pernah enggak sih menghadapian klien gitu dokumen rahasia gitu tuh tuh pernah enggak itu sih Datuk? Acok. Gitu. Jadi kami itu ya seperti lazimnya penerjemah yang lain ya, membahasakan kami, karena memang banyak penerjemah ataupun juru bahasa yang lain itu yang memang kami itu terikat yang namanya NDA namanya, atau Non-Disclosure Agreement, perjanjian kerahasiaan. Jadi kami kok nak boleh mengungkapkan ke siapapun apa isi dokumen yang kami terjemahkan itu, atau pembicaraan rahasia yang kami dengarkan itu. Sama kayak misalnya waktu itu ada pembicaraan dari pejabat lah. Ambo nak perlu menyebutkan pejabatnya sih ya. Sampai saya nih lah. Ya pembicaraan. Jadi waktu itu Ambo jadi juru bahasa waktu itu. Nah jadi ada pembicaraan yang menurut Ambo cukup rahasia, dan ya selaku anggota HPI Ambo langsung terikat sama yang namanya kode etik profesi. Dan Ambo memang tidak boleh membahasakan itu ke siapapun. Jangankan isi pembicaraan, siasa yang ada di sini Ambo nak boleh magi tahu. Makanya Ambo tadi mengecewakan ya sudah pejabat sajalah. Wih, kau menarik banget kau ada tuh gitu. Tapi ada jeda sebentar kau ada tuh. Ya, aku sudah kau pakai bahasa Inggris kau ada tuh. Boleh ya. Biar tak canggang orang menonton. Baku bahasa Inggris sampai ngotak gini kok. Jadi sudah mari para berikut kau di sana. Jangan lama dulu nah. Tetap di tampil kami di podcast sampai motanya orang awak di siku tampilnya di sana. Mau tanya orang awak, di Siko tampeknya. And welcome back Dun Sana kasadanya di tampek motonya orang awak di Siko tampeknya Dun Sana. Dan Dun Sana pun bisa menontonnya melalui di live streaming di seluruh media TVRI Sumatera Barat. Itu ada di YouTube, TikTok, Instagram, dan ada pula di Facebook Dun Sana. Dun Sana pun bisa mendownloadnya melalui TVRI Klik. Itu tinggal Dun Sana download melalui App Store dan Play Store Dun Sana. Okay, as we sounding before, we now talking in English today right now. Alright. For this segment only, okay? Okay. Mudah-mudahan menghadapi aku dah. Jangan. Oh, marah tadi di sana. Beko hilang penonton nak jadi. Kecewa ke Allah yo lo kok he. Tentang udah itu oke lah. Iyalah, pijalah. Awak kan yang nonton kan rata-rata kan orang Sumatera Barat. Betul. Beko pan lo orang Sumatera Barat. Kalau mau tahu ada lo WNA yang menonton podcast sampai mau tahu untuk belajar bahasa Minang. Iya, belajar bahasa Minang. Berubah mah kecil. Iya, berubah mah. Dia nonton dah. Kan payah lah. Tapi dari sepanjang karir Datuk kan Datuk tadi bilang kan sudah dari tahun 96 nak. Ya. Itu menjadi seorang translator. Itu tantangan paling barik itu menjadi seorang translator itu tuh Datuk. Sebenarnya kalau yang menantang itu lebih banyak ke Karajo sebagai juru bahasa yang menantang. Kalau penerjemah kan bisa duduk di kafe gitu kan. Betul. Sambil mengetik gitu kan. Sementara kalau sebagai juru bahasa justru sebagai juru bahasa yang lebih menantang. Karena pernah dulu Ambo menjadi juru bahasa untuk proyek penelitian JICA.
Japan International Cooperation Agency. Nah, ya ambo menyabuin klien saja karena kok memang mereka itu memang melaksanakan proyek untuk kemaslahatan orang Sumatera Barat juga gitu ya. Nah, jadi kami itu ada direncanakan mauta dengan wali negari. Wali negari sangat menyambut baik gitu kan, lama mauta gitu kan. Nah, jadi kami juga ikut Pak kecek si narsumnya, peneliti utama ya. Kami manu puluh Pak bicara lah motota tentang proyek. Waktu itu namanya proyek buku KIA, Kesehatan Ibu dan Anak. Jadi menunjang posyandu lah dan puskesmas gitu ya di Sumatera Barat. Nah, jadi biar ambo sampaikan saja ke Pak Wali Jorong katanya kan. Waktu itu di daerah salah satu kabupaten lah. Jadi rupanya Pak Wali Negari ku lupa magi tahu ka Wali Jorong. Jadi kami tiba di situ tuh sehabis maghrib. Kami ku dianggap sebagai orang asing. Dan lah bondo poroh lah warga kok menganggap kami kok membawa orang asing yang padahal orang awak juga gitu lah, membawa orang asing entah kemana lah tujuannya sampai ya sudah berabuk jantung kok gitu kan, kok sempat lo terjadi manga-manga gitu dengan warga setempat. Tapi setelah ambo menyampaikan Pak, ambo kok juru bahasa Pak, ambo kok orang pekumbu, ambo kok bakal ada tua kan, sampean mana elok seperti itu. Dan akhirnya kok nadu Pak Wali Negari ngecek kambo kecil kan. Anak tentu dan Pak kan. Yang jelas tadi pagi sampai siang kami mau tanya Pak Wali Negari kecek beliau. Beliau nak kami menyampaikan ke Pak, tapi karena apa kayaknya kalau nak salah Pak Wali itu menyabuin apa sedang diparak gitu Pak. Jadi sedang baladang gitu kan. Makanya Pak nggak bisa dihubungi kabarnya gitu. Itu terakhir kabar nembok dapet Pak. Ya akhirnya ya berubahlah masa yang penuh tatapan curiga dan berang-berang kok gitu ya. Akhirnya berubah menjadi sangat-sangat menerima kami dengan baik karena pertanyaan kami itu tentang anak gitu kan ya, namanya buku Kesehatan Ibu dan Anak gitu kan. Istri Pak dengan adanya buku konya kayak gitu kira-kira. Gitu. Jadi salah paham awalnya dulu. Iyo. Nah, ambo yakin pula kalau bagi rekan-rekan di HPI juru bahasa yang lain, sempat kebetulan Patangko ada anggota HPI yang orang Minang, tapi beliau ko lahir gadang di Jakarta. Nah, Da Arfan namanya. Jadi udah Arfan ko Patangko pulang baru 2 hari lalu baru. Nah, cerita lagi pengalaman ini di daerah Kalimantan, di daerah Papua. Itu memang lebih mendebarkan dan jauh lebih menakutkan daripada cerita ambo gitu. Batu ada yang megang panah lo, megang tombak lo, orang situ gitu. Iya, kurang lebih begitulah. Acaranya mendekati orang setempat dengan kearifan lokal tertentu lah gitu loh. Itu kematangan yang harus dimiliki oleh seorang juru bahasa, terutama juru bahasa yang menemani atau mengawanan orang-orang yang sebenarnya punya ni elok. Karena negari awak, tapi disalahpahami. Seringkali malah kok untuk sanak-sanak sadonyo kayak yang di rumah yang menonton gitu. Ndak perlu jaik sebenarnya satu orang luar negara yang datang kemari. Makanya ambo satu mengimbau lah gitu loh. Kalau memang mereka tuh datang dengan baik-baik, ingin membantu pengembangan wilayah awak, mari awak terima lo dengan baik-baik gitu. Dan tentunya kan di HP itu kan mencelak-celak lo WNA aku sia lo pada kan ya. Nah, lo sebarang ngambil orang kan ya. Betul. Nak mungkin bule potan pula nak bawa kamari kan. Tadi wak panahan itu dia mau nyebut bule potan. Indah lo bule-bule yang apa tuh yang dibawa kamari tuh yang sesusah tuh. Nggak lo yang reman-reman dibawa kamari itu. Iya betul ada tuh. Oh, jadi memang banyak lo pengalaman-pengalaman yang mudah-mudah itu ya. Ibaratnya tidak diterima lah gitu istilahnya. Tapi ada komunikasi kok, jadi bisa lancar tadi kan. Alhamdulillah begitu. Nah, itu yang perlu kadang kan orang memikirkan what yang menjadi penerjemah gitu. Wah, fokusku lah ke bahasa Inggris gitu. Padahal bahasa Indonesia kok perlu untuk berkomunikasi. Betul sekali. Jadi Giko, menyambung cerita Oscar tadi, sebenarnya penerjemah tuh harus samo santiangnya bahasa Inggrisnya juga bahasa Indonesianya. Kalau misalnya awak memilih bahasa Inggris. Nah, kalau awak memilih bahasa asing lain misalnya, banyak kok bahasa asing lain yang ditekuni lo penerjemah dan juru bahasa di Indonesia kok. Kayak misalnya bahasa Jerman atau bahasa Mandarin.
harus sama rancaknya bahasa Mandarinnya atau bahasa Jermannya atau bahasa Prancisnya dengan bahasa Indonesia awak. Nah kalau ambo pribadi sih selalu berusaha memastikan bahasa Indonesia ambo ko juga sama rancaknya bahasa Inggris ambo. Salah satu yang ambo kerajuan tuh ambo ikut yang namanya UKBI namanya, Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia. Ado tuh. Ibarat model TOEFL lah gitu Dato ya. Iya. Ya kan? Nah. Kayak TOEFL lah kurang lebih. Nah itu tuh adonyo di Badan Bahasa atau kalau di Sumatera Barat itu di Balai Bahasa Sumatera Barat gitu. Tesnya itu. Nah beku dulu skor-skornya gitu loh. Jadi kalau ada nilainya awak lah level iko gitu. Dan memang harus wak menguatkan bahasa Indonesia awak sama rancaknya dengan bahasa asing awak gitu. Dan itu memang penting ya Dato ya. Iya. Perlu benar Dato. Iyo karena kalau misalnya awak diminta menerjemahkan dokumen misalnya dari bahasa asing ke bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia awak belepotan, orang Indonesia apa paham? Iya, bahasa Indonesia yang formal dan baku saya belum tahu kan. Lalu memindahnya ke bahasa Inggris gitu. Iya, gitu loh sebaliknya. Iya. Emang harus kedua arah rancak. Tapi pernah nggak sih Dato dapat kasus gitu misalkan yang orang yang nggak paham bahasa Indonesia doh. Jadi harus pakai bahasa Minang gitu. Oh, aco. Itu ada tuh cara mengatasinya tuh Dato. Nah, itu terjadi terutamanya yang paling ambo inget itu bulan Februari batang. Baru kok mah. Ya. Jadi waktu itu ada ambo mengawani seorang asesor lah. Seorang tim penilai. Datang menilai proyek asing yang ada di Sumatera Barat. Jadi ambo waktu itu ada tandem dengan Ibu Cherry namanya, Ibu Cherry Lenggogeni untuk menjadi juru bahasa. Jadi awalnya kami menerjemahkan kecek si anggota tim penilai ke dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tapi ternyata agak nak nyambung. Apa yang ditanya dengan jawaban. Akhirnya kami berdua memutuskan ya sudah dari bahasa Inggris ke bahasa Minang saja. Karena gitu, begitu jawaban dari orang setempat tuh kami terjemahkan lo balik ke bahasa Inggris. Bakari kan yang si ibu bule kok. Perasaan itu yang mau tanya tadi dolah keceknya kan. Kayaknya ada kendala bahasa Bu kecek kami kan. Kalau kami tadi tuh menerjemahkan ke bahasa Indonesia. Kami berpikiran kami menerjemahkan ke bahasa Minang, ke bahasa lokal di sini apa ada Bu. Silahkan. Ambo yang penting rancak mana keceknya kan, karena kami yang ambo butuhkan itu jawaban yang tepat mana gitu, sesuai dengan apa yang mau tanya. Sip. Nah akhirnya yang ambo menerjemahkan ke bahasa Minang jadinya gitu. Gitu cerita. Iya. Jadi ibaratnya memang ada lah kesalahpahaman apa itu ya, ibaratnya cara itu panjang itu jangankan warga publik secara umum gitu ya. Kadang-kadang bahkan maaf mengecek kawan-kawan mahasiswa baik mahasiswa S1, S2, S3 kadang bahasa Indonesianya lulu gitu. Iya itu kok bahas-bahas begitu. Kok bahas-bahas mahasiswa atau anak muda kini kan banyak tuh Dato. Bahasa Inggris kedar sih gitu. Tapi setelah jeda berikut Dato. Wah, jalan lagi iklan Dato. Jadi Dunsana kasadonyo jangan kamang-kamang dulu nak Dunsana usai jeda berikut kita akan kembali di podcast sampai motonya orang awak di Siko tampaknya Dunsana. Mau tanya orang awak di Siko tampeknya. Balik Dunsana menonton podcast sampai motonya orang awak di Siko tampeknya Dunsana. Dan Dunsana pun bisa menyaksikan podcast sampai motako melalui live streaming di seluruh media sosial TVRI Sumatera Barat. Itu ada di YouTube, ada di Instagram, di TikTok, dan ada pula di Facebook Dunsana. Dan Dunsana pun bisa menontonnya melalui TVRI Klik yang tinggal Dunsana download saya melalui App Store dan Play Store di handphone Dunsana kasadonyo. Kita kembali lagi bersama Tua Rajo Mangkuto Nan Putia, selaku Ketua Himpunan Penerjemah Indonesia. Tadi kan bahas tadi kan tentang mahasiswa tidak ada. Itu kan nama mahasiswa kok. Apalagi Gen Z ya. Gen Z itu bahasanya ada Indomie lain do campur Inggris kan seketek eventually awak ada nak nama itu dah. Ada itu. Iya betul. Itu Datuk memandangnya bah gitu orang-orang tuh yang sudah merasa puas gitu coba bahasa Inggrisnya gitu. Kalau ambo sih menganggap itu sebagai sesuatu awal yang positif. Artinya ada kemauan untuk belajar bahasa asing. Iya betul. Perkara apakah bercampur antara sekare ulas sekare balui itu kan persoalan preferensi sebetulnya tuh. Iya betul. Tapi lah ada niat yang sangat bagus untuk mempelajari bahasa asing dan juga bahasa awak gitu loh. Nah, kalau ambo yang menjadi katakanlah dosen atau pembina atau pembimbing atau pengarah bagi mereka, ambo akan sarankan mereka
kalau seandainya yang mudiko ko awak lebih parancak loleh gitu. Iya, dipoles lah gitu. Lebih dipoles, lebih diperkaya kosakatanya. Iya. Kalau Ambo pribadi memandangnya seperti itu. Itu sebagai sebuah starting atau sampai pijakan dasar yang sangat bagus. Betul ya. Tapi kok awak bahas himpunannya mungkin kok Dato. Nah, Oke, di himpunan kok apakah fokusnya ke bahasa Inggrisnya atau ada bahasa lain di situ Dato? Semua bahasa yang ada di seluruh dunia ada di dalam HPI. Wah, iya. Terutama bahasa yang paling sering ya. Paling sering digunakan misalnya kalau bahasa internasional di UNESCO itu kan ada 10. Iya, betul. Yo, anggota HPI itu ada untuk bahasa yang 10 tuh. Ada. Oke. Kalau awak di Sumatera Barat banyak bahasa Inggris dan bahasa Arab. Bahasa Inggris dan bahasa Arab. Iya, karena kan ada beberapa perguruan tinggi keagamaan Islam di Sumatera Barat ada gitu UIN gitu ya. Ya, UIN, Stein lah, nak Iya, Stein. semuanya UIN sadonya kini di UIN. Sumatera Barat. Banyak mereka di situ yang penerjemah bahasa Arab. Oke, berarti tidak berfokus ke bahasa Inggrisnya berarti. Tidak. Berarti bahasa di seluruh dunia ya. Iya. Semua Dato ya. Iya. Dato, aku kan magia kartu nama tadi. Iya. Oke, Silakan. hampir ya, Dato. Silakan. Soalnya awak tertarik mana gitu soal bahasa-bahasa lain gitu kan. Oke. Ada macam-macam bahasa yang lain. Tapi Dato, aku selain bahasa Inggris ada nggak sih keahliannya di bahasa lain Dato? Kalau dulu Ambo beraja bahasa Mandarin, tapi bahasa Mandarin. tapi nak ada kawan mauta ya udahlah lah hilang sebahasa Mandarin kok. Iya. Nah, tapi waktu dulu Ambo kan kuliah di Sastra Inggris Universitas Andalas. Ada mata kuliah pilihan bahasa asing lain. Dan Ambo mengambil mata kuliah bahasa Belanda. Oh, bahasa Belanda. Jadi ya lah mulai berkarat sih. mulai berkarat karena lah lama nak menggunakan bahasa ya, karena memang intinya bahasa itu kan semakin acok dipakainya semakin bagus. Oh, betul. Nah. Tapi tunggu lu, kok tahu apa alasan Dato ambil bahasa Belanda kok? Ya, betul. Karena dari hukum kan. Ya, sempat Ambo kuliah hukum. Iya, karena di hukum itu kan memang menggunakan bahasa Belanda kan ya, Iya, kan. iya, Iya, betul. model major, apa segala macam. Iya. Terus adalah macam-macam bahasa apa? Aduh, lupa lo namanya kan. Restart, Maksta gitu kan. Nah, ya tanya. Stad van Oorlogen Belen. Masyaallah, kalau langsung kan gitu. Oh, berarti ada juga Dato belajar bahasa lain berarti ya? Ada. Itu kok Dato nih belajar itu tuh apakah memang alah puas di bahasa Inggris itu atau memang bereksplorasi gitu di bahasa-bahasa di seluruh dunia kok? Kalau Ambo sih lebih memandangnya bereksplorasi karena gitu. Bahasa Inggris itu sama halnya dengan bahasa Indonesia kan banyak serapan. Iya betul. Semua bahasa pun juga mau itu. Ada artinya kosakata asli bahasa Inggris gitu ya. Kalau yang kuliah di sastra Inggris pasti tahu bahwa kata-kata dalam bahasa Inggris yang cuma satu suku kata itu adalah kata-kata asli bahasa Inggris kecil Iya, gitu. betul. Kalau lebih dari 2 suku kata itulah pinjaman dari bahasa asing lain gitu. Iya. Ya wajar karena Inggris kan wilayah kekuasaannya seluruh dunia. Iya. Jadi mereka juga menyerap bahasa-bahasa lokal untuk dimasukkan ke dalam bahasa Inggris. Contoh Iya, betul. kayak amuk, bahasa awak amuk. Oh iya, muak. Ya amuk, kayak mengamuk itu running amok bahasa Inggrisnya. Oh, running amok. Iya. Oh. Jadi artinya bahasa Inggris menyerapnya dari bahasa Melayu. Karena mereka dulu punya wilayah kekuasaan kan di Malaya. Malaysia, Singapura. Iya. Dan ada juga kayak istilah serong. Sarung. Sorry, serang. Itu diserap dari bahasa Inggris. Nah, bahasa Belanda pun juga begitu. Nah, kenapa mau mempelajari bahasa yang lain? Karena ya satu Ambo suka bahasa. Iya. Yang kedua di rumah itu ya karena gaya Ambo dulu sempat sekolah di zaman Belanda. Ya adalah buku-buku bahasa Belanda. Oh ya, aduh bahasa Belanda. Dan makanya Ambo sangat tertarik untuk mempelajari bahasa Belanda. Karena bahasa Indonesia juga banyak kosakata itu dari bahasa Belanda. Iya. Begitu loh sebaliknya. Betul. Bahasa awak diserap dari orang-orang Belanda. Iya. Masuk dalam kosakata bahasa Belanda. Jadi artinya alah setengah jalan gitu loh. Karena kata-kata kayak korsleting itu bahasa Belanda loh. Nah, verboden gitu. Verboden. Iya, persneling itu bahasa Belanda. persneling, iya. Kopling itu bahasa Belanda tuh. Oh. Jadi ada cerita lucu sih Ambo dulu pernah ketika sedang asik-asiknya belajar bahasa Belanda dulu. Jadi di handphone ko ditukar aja bahasa Belanda kan. Walah. Ya biar kawan nak nyoba main-mainannya handphone awak gitu. Ditukar ke bahasa Belanda kan. Akhirnya kawan ko ya namanya iseng lah ya. Sukolah mengganti-ganti apa selama mau taati di handphone awak gitu. Kiranya ada pemberitahuan bahasa baterai ko lemah gitu.
Jadi keluar bahasa Belanda itu baterai iswak kecilnya kan. Iswak. Baterai sowak. Iya. Jadi baterai sowak kan bahasa Belanda. Ternyata iyo. Nah jadi galak-galak kawan, baterainya sowak malah gini gua katanya. Nah, sadake itu lah bahasa Belanda ternyata. Oh, gitu. jadi Minang kok dulu bahasa Belanda ya berarti ya. Awak menyerap kata kata auto kan dari bahasa Belanda. iya. Tulisannya dalam bahasa Belanda itu auto, tapi orang Belanda menyebutnya auto. Makanya orang Minang ngambil auto. Auto ya. Ya. Kalau motor tuh kalau orang Minang Honda. Iya, Itu lain tuh. Lain itu proses yang berbeda. Oh gitu. Berarti memang awak pun menjadi ibaratnya warga Minangkabau pun berdekatan juga bahasa asing gitu ya berarti Dato'. Ya wajar. Karena memang banyak orang asing yang datang kemari. Ambo cak ada kata yang yang juga konon kabarnya dari bahasa Inggris atau bahasa Belanda mau nak tahu nak terlalu tahu pasti dia. Awak kan mudikah mengubi. Mengubi. Atau mudikah. Kubi lah pada itulah. Nah, konon kabar dari bahasa goodbye. Goodbye, kubi kabar dari situ. Dan awak menyebut ladang atau kebun tepara. Park. Oh iya, kabarnya. Ya. Awak dulu cerita itu apa tuh? Lotek. Lotek itu kan ada tuh. Lotek itu ceritanya ada jurnalis di Inggris ini makan gado-gado. Tapi bahan-bahannya itu seketek ya. Jadi kan low itu kan rendah. Tech itu tuh teknologinya jadi low-tech. Serius itu. Cari lihat Wikipedia ada tuh. Aduh, low-tech namanya. Baru untuk Oke. Low-tech namanya. Awal itu sangat cerita mah. Low-tech wah putih ya gitu ha. Sangku kan ini kan dari kacang dari sagu mau digado-gado kan kan. Nah, tapi nak langsung nak sangko gado-gado gitu kan. Awak jual kangkung jual kangkung salah kangkung. Jadi low-tech namanya. Jadi itu jadi memang di sekitar awak tuh sudah berdampingan ya berarti. Sudah berdampingan. Apalagi ditambah dengan zaman kini di mana hampir yang satu orang itu punya smartphone. Punya handphone pintar. Awak lah bisa menanyo ke handphone. Ditambah lo kini handphone yang smart kok. Ala pakai AI pula. Iya betul. Awak tinggal mengecek halo misalnya tolong iko gitu kan. Nah, jadi awak tuh akan semakin terpapar dengan bahasa asing. Betul. Tapi jangan lupakan bahasa asli awak. Betul. Bahasa kelahiran awak, bahasa awak gadang tuh jo bahasa Minang dan bahasa Indonesia itu. Betul. Kau mungkin Dato' nak terasa perbincangan awak lah kurang lebih 60 menit Dato' terasa dah. Mungkin harapan atau closing statement dari Dato' untuk perkembangan HPI mungkin atau harapan-harapan untuk penerjemah yang ada di Indonesia. Oke. Silakan Dato'. Baik, terima kasih. Harapan terutama saja, tentu saja harapan terutama di organisasi yang ambo nakhodai kini ya. Kalau bisa ambo mengharapkan dengan adonyo tampek mau tako, ado sanak-sanak di luar yang menonton bisa menjadi lebih tertarik untuk menekuni profesi yang Eko karena profesi penerjemah Eko adalah profesi yang bisa dikecean, bisa dikarajon di mana saja. Betul. Klien awak dari mana saja, dari seluruh dunia. Awak bisa hanya dari Padang saja atau duduk di Lapau gitu. Yang penting ada alat untuk mengetik, ya. Ada koneksi internet itu yang perlu. Nggak perlu yang canggih itu. Iya, nak perlu canggih. Nah, cocok untuk Gen Z kok. Kan nak nio taike tarajo di kantua kan. Nah, semoga kedepannya dengan penjelasan yang mau sampaikan Niko akan lebih banyak lagi sanak-sanak di luar sana yang lebih tertarik untuk menekuni sebagai penerjemah dan juga juru bahasa karena caklah juru bahasa juga perlu di Sumatera Barat karena Sumatera Barat kan sejauh yang mau tahu Buya Mahyaldi ko kan beliau terpilih balik kok ya. Nah, sejauh yang mau tahu beliau ko sangat ingin membawa acara-acara internasional ke Sumatera Barat sehingga Sumatera Barat lebih terkenal di dunia internasional. Nah, visi Nanodiko kok membutuhkan orang-orang dan menggeluti bidang penerjemahan dan penjuru bahasaan. Semoga menjadi lebih termotivasi lah sanak-sanak di luar sana. Amin. Dan jangan lupa nak, iko kerajonyo piti banyak. Cikin dia sana mana tuh ada. Iya. Terima kasih Dato' perbincangan sama ayo mana pengalamannya banyak para jauh dari Dato'. Siap.
Luar biasa. Beko mampir ke Dato ya. Boleh, boleh. Main beko ke Dato Oke, di siap. Penerjemahan Indonesia ko. Dan Oke. demikian pula Dun Sana kasadonyo, jangan lupa nak Dun Sana tonton tadi podcast sampai mau tako satio hari Senin, Jodi, Selasa pukul sampai balik atau jam 2 siang hanya di TVRI Sumatera Barat, media pemersatu bangsa. Ambo Oscar mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dan terima kasih Dun Sana atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa Dun Sana.